I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka ceramah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaitsa Zahira Sofa Alianengrum dari kelas 11 IPS 4. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umudiyan wa wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya mulai ceramah saya saat ini, izinkan saya bertanya kepada semuanya, kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi semuanya? Jadi, terdapat banyak tafsir ulama yang menjelaskan mengenai waktu terjadinya Lailatul Qadar. Sebagian ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada awal-awal bulan Ramadan. Ada juga berpendapat bahwa Lailatul Qadar berlangsung pada malam ke-17 atau ke-19 Ramadan. Namun pendapat yang masyhur menyatakan bahwa Lailatul Qadar berlangsung pada salah satu malam di malam-malam ganjil atau bulan Ramadan. Menurut ilmu Arabi, penyandaran kata al-lail yang berarti malam pada kata al-qadar merupakan sebuah kiasan akan gelapnya takdir Tuhan, sebagaimana gelapnya malam itu sendiri. Disebut sebagai takdir karena ia bersifat rahasia atau gaib dan manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui karena sifatnya yang gaib tersebut, maka Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk meraihnya dan mencarinya. Tidak diketahui secara pasti kapan berlangsung malam Lailatul Qadar, tetapi yang harus kita lakukan saat ini adalah semangat untuk menghidupkan seluruh malam di bulan Ramadan. Lebih pada malam hari terakhir. Terdapat hadis berdasarkan sebuah riwayat yang disampaikan oleh Aisyah. Beliau berkata, Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beribadah di selain malam tersebut. Hadis riwayat Muslim. Terdapat juga surat yang diturunkan untuk memaknai malam Lailatul Qadar. Di dalamnya dijelaskan mengenai malam mulia yang lebih baik dari 1000 bulan dan diturunkan pada malaikat atas izin Allah SWT. Quran Surah Al-Qadar sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fi biizni rabbihi min kulli Salamun hiya hatta matla'in fajar. Ketika malam Lailatul Qadar berlangsung, Allah SWT akan melimpahkan keberkahan kepada umat Islam hingga datang waktu fajar. Bagi mereka yang mengerjakan ibadah atau kebaikan di malam itu, maka akan bernilai lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan keutamaan dan keistimewaannya yang sangat luar biasa, maka dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih akan mendorong diri kita untuk meraihnya. Rasulullah dan para sahabat jika memasuki 10 malam terakhir Ramadan, mereka akan mengencangkan sarungnya, memperkuat ibadahnya, dan bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Salah satu ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menghidupkan Lailatul Qadar
adalah berdiam diri di masjid atau itikaf. Pengertian itikaf bukan berarti hanya berdiam diri saja, namun memperbanyak ibadah seperti sholat, sunnah, membaca Al-Quran, atau berzikir. Bukan tertidur apalagi berbincang-bincang dengan orang lain. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengisi 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah SWT. Berikut ini hadis yang menerangkan hal tersebut, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau mengencangkan sarungnya dan menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Muttafaqun Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, kita turut dianjurkan untuk membangunkan anggota keluarga kita memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hal itu dilakukan supaya mereka turut mengerjakan ibadah sunnah sholat malam. Pertama-tama, bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, melebihi malam-malam sebelumnya. Kedua, menunaikan ibadah sholat tarawih dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT. Ketiga, membaca doa sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah sebagai berikut. Allahumma innaka afuun tuhibbu afwa fuani. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka mari kita mempersiapkan diri untuk menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan dengan penuh ketaatan dan mempersiapkan diri untuk meraih rahmat Allah sehingga saat ditentukan segala takdir pada malam Lailatul Qadar, kita sedang melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah, bukan sedang bermaksiat. Semoga di bulan Ramadan kita dapat lulus menggapai anugerah dan ampunan dari Allah. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi pendengar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntut kita menuju jalan yang paling lurus, yaitu Islam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.